Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada materi kali ini, ilmu bahan bakar dan pelumas akan membahas tentang logam metal. Apa yang dimaksud dengan bahan? Bahan atau material adalah zat atau benda yang dari mana sesuatu dapat dibuat darinya, atau barang yang dibutuhkan untuk membuat sesuatu. Jenis bahan secara umum itu ada yang pertama metal atau logam, keramik, kemudian ada polimer. Jadi bahan utamanya sebenarnya ada 3. Kemudian ada campuran dari ketiga bahan utama yang disebut dengan komposit. Terus sekarang masuk apa sih yang dimaksud dengan metal? Metal atau logam adalah bahan yang terbuat dari unsur elemen logam, bersifat kuat, ulet, mudah dibentuk dan bersifat penghantar panas dan listrik yang baik. Contoh dari metal atau logam yaitu ada nikel, kemudian ada mangan, aluminium, kobalt, besi, dan ada emas. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan keramik? Keramik adalah senyawa antara unsur logam dan non-logam. Sifatnya dia keras dan getas, penghantar panas dan listrik yang buruk, atau bersifat isolator. Contoh keramik yaitu ada bata, upin, genteng, dan porselen. Selanjutnya, bahan yang ketiga ada polimer. Polimer termasuk bahan plastik dan karet, di mana senyawanya terdiri dari karbon hidrogen, elemen logam lainnya. Kerapatannya rendah, penghantar panas dan listrik yang buruk, dan mudah dibentuk. Contoh dari polimer yaitu ada nilon, polikarbonat, plastik polivinyl klorid, kemudian ada teflon. Yang keempat ada komposit. Komposit itu bahan atau material yang terdiri dari 2 atau lebih campuran bahan utama. Bahan utamanya tadi apa? Logam, keramik, dan polimer. Jadi kalau komposit itu bisa campuran antara logam dan keramik, atau keramik dengan polimer, atau logam dengan polimer, atau bisa ketiganya. Contohnya yaitu fiberglass. Sekarang kita melakukan identifikasi komponen utama pada bahan permesinan kapal. Sehingga kalian nanti ketika mau PSG ke kapal, kalian memiliki bayangan sebagai orang teknik mesin ya. Memiliki bayangan, oh jadi bener ya, mesin kapal itu terdiri dari bahan apa aja sih, seperti itu. Sini kita bisa mengamati dulu, ini yang dinamakan control room engine atau engine room control. Maksudnya engine control room, yaitu ruang kontrol mesin. Kemudian di sini ada mesin induk atau main propulsion engine. Ada ini yang dinamakan propeller, baling-baling. Ini baling-baling kapal ya, ini propellernya, kemudian ini ada mesinnya. Propeller engine, ini baling-balingnya ya. Terbuat dari, kalau warna kuning berarti dia kuningan. Kalau dia warnanya agak seperti putih ini, itu dinamakan dengan tembaga, perunggu. Kemudian ini ada mesin-mesin bantu atau auxiliary engines. Tentunya kalian di bengkel kerja sudah pernah melihat ya. Kemudian ini pompa-pompa atau pumps. Dia untuk mengalirkan bahan bakar. Bisa mengalirkan bahan bakar, bisa mengalirkan air bersih. Tergantung dari warna-warna pipanya. Biasanya ada kesepakatan internasional untuk warna-warna dari pipa yang mengalir di dalamnya. Selanjutnya di sini ada sistem pendingin untuk ruangan penyimpanan makanan. Ini ya sistemnya pendingin seperti ini. Ini di dalam kapal yang besar bentuknya, dia ada fungsinya, ada bentuk pipanya, ada katupnya, kemudian ada pipa hisap, ada pipa tekan, ada motor penggerak, ada katup air pendingin juga. Selanjutnya klasifikasi metal atau logam. Di sini ada metal alloys atau paduan logam. Ada ferrous dan non-ferrous, steel, baja. Untuk ferrous sendiri ada steel, baja, ada cast iron.
Steel baja dibagi menjadi dua, yaitu paduan rendah dan paduan tinggi. Paduan rendah ada 3 bentuk, yaitu karbon rendah, karbon sedang, dan karbon tinggi. Kemudian cast iron ada besi kelabu, besi putih, besi elastis, besi lunak, dan besi grafit yang dipadatkan. Ferro, yaitu logam yang mengandung unsur besi atau Fe. Logam ferro biasanya disebut juga dengan besi karbon atau baja karbon. Sifat-sifat logamnya dipengaruhi oleh unsur-unsur campurannya. Ada yang pertama ada steels atau baja ya. Paduan antara besi Fe dan karbon C. Besi karbon dengan unsur kimianya Fe3C. Klasifikasi baja paling umum berdasarkan konsentrasi karbonnya ada 3, low carbon steel atau baja karbon rendah, medium carbon steel baja karbon sedang, dan high carbon steel atau baja karbon tinggi. Kemudian untuk low carbon steel atau baja karbon rendah mengandung karbon kurang dari 0,25% dari beratnya. Kemudian sifat bajanya relatif lebih lunak dan lemah, akan tetapi memiliki kelenturan dan ketangguhan yang bagus. Mudah untuk dimeasuring atau dibubut dan bisa dilas atau weldable ya. Kemudian biaya produksinya paling murah. Contoh pengaplikasiannya yaitu structural shape atau e-beams, angle irons, pipelines atau perpipaan, jembatan dan kaleng. Kemudian untuk medium carbon steel atau baja karbon sedang yaitu konsentrasi karbon antara 0,4% sampai 0,6%. Dapat diberikan perlakuan panas, austenitizing, quenching, pendinginan, dan tempering untuk meningkatkan sifat mekanismenya. Kemudian sifatnya lebih kuat dari low carbon steel, tetapi kelenturan dan ketangguhannya berkurang. Contoh penggunaannya yaitu pada roda, rel kereta api, roda gigi, kemudian engkol dan bahan mesin lainnya. Maksudnya ketahanan dan kelenturannya kuat itu berkurang itu apa aja? Padat ya bentuknya. Dia padat bentuknya, keras, lebih keras. High carbon steel atau baja karbon, konsentrasi karbonnya antara 0,7% sampai 1,5%, merupakan baja yang paling keras, kuat, dan kaku. Contoh penggunanya pada pisau, silet, gergaji besi, dan kawat berkekuatan tinggi. High low atau logam tinggi, stainless steel. Elemen paduan utama dengan besi dan kromium dengan konsentrasi minimal 11%. Resistansi atau ketahanan terhadap korosinya itu tinggi. Kemudian resistansi atau ketahanan terhadap korosi atau karat dapat ditingkatkan dengan menambahkan unsur nikel atau Ni atau molybdenum dengan simbol Mo. Contohnya pada penggunaan gas turbin, kettle uap bersuhu tinggi, tungku pengolahan panas, pesawat terbang, dan rudal. Jadi untuk karbon turbin biasanya juga ada di permesinan kapal ya. Kemudian kettle uap bersuhu tinggi juga ada biasanya di permesinan kapal. Cast iron atau besi tuang atau besi cor. Paduan besi yang kandungan karbonnya di atas 2,14%, umumnya antara 3% sampai 4,5%. Selain karbon juga mengandung elemen paduan lainnya. Sifatnya dia mudah leleh sehingga dapat dibentuk dengan bentuk cetak. Dicetak dia. Kemudian sangat rapuh. Cast iron atau besi tuang itu juga terdiri dari beberapa jenis ya. Berdasarkan komposisi paduannya ada gray iron atau besi kelabu, white iron atau besi putih, kemudian ductile nodular iron atau besi elastis, ada besi lunak, kemudian ada besi grafit yang dipadatkan, compacted graphite iron. Cast iron atau besi tuang ini sudah tadi ya. Oke, kemudian gray iron, kita memasuki gray iron, besi kelabu. Terdiri dari campuran. 3 campurannya ada besi, karbon, dan silikon. Kadar karbon 2,5% sampai 4%. Kadar silikonnya 1% sampai 3%. Kemudian memiliki sifat lemah dan rapuh. Ductile nodular iron atau besi elastis yaitu besi abu-abu. Jika besi abu-abu tadi terdiri dari komponen besi, kemudian ada karbon,
dan ada silikon, maka untuk besi elastis ditambahkan dengan magnesium. Berarti dia 4 campuran ya. Bisa ditambahkan magnesium atau cerium. Sifatnya dia ulet. Pengaplikasiannya pada katup, badan pompa, poros engkol, roda gigi, dan komponen otomotif lainnya. Selanjutnya ada white iron atau besi putih. Besi cor yang ditambahkan dengan silikon kadar rendah. Kadar silikonnya kurang dari 1%, tampilannya putih. Besi putih biasanya digunakan untuk perantara dalam produksi dari besi cor lainnya. Compacted graphite iron atau besi grafit yang dipadatkan terdiri dari campuran silikon terdapat campuran silikon dengan kadar 1,7% sampai 3%. Kemudian kadar konsentrasi karbonnya antara 3,1% dan 4%. Logam non-ferrous. Sekarang kita memasuki ke logam non-ferro. Artinya apa? Non-ferro. Ferro itu kan besi. Berarti dia jika dinamakan logam non-ferro itu dia logam yang tidak mengandung besi atau Fe. Contohnya di sini dikelompokkan menjadi logam berat. Di sini dikelompokkan menjadi logam berat, logam mulia atau murni, logam ringan, logam refraktori atau tahan api, dan logam radioaktif. Logam berat yaitu logam yang memiliki massa jenis di atas 5 kg per desimeter kubik, yang artinya setiap volume 1 desimeter kubik terkandung lebih dari 5 kg logam. Contohnya nikel, seng, tembaga, timah putih, dan timah hitam. Ini perlu diingat-ingat ya, karena untuk ujian pelaut besok kelas 12 itu ada ilmu bahan pelumas, dan bahan bakar ini keluar. Biasanya dia ada soal logam berat itu apa yang dimaksud dengan logam berat, seperti itu biasanya ada. Kemudian apa yang dimaksud dengan logam apa yang dimaksud dengan gray iron atau besi kelabu, itu juga biasanya ada. Jadi saya harap untuk materi ini dipahami benar-benar ya. Logam ringan mempunyai massa jenis di bawah 5 kg per desimeter kubik, yang artinya setiap volume 1 desimeter kubik terkandung lebih dari 5 kg logam. Contohnya aluminium, barium, kalsium, natrium, titanium, dan magnesium. Logam refraktori tahan api dari niobium dengan simbol Nb, molybdenum dengan simbol Mo, tungsten dengan simbol W, tantalum dengan simbol Ta. Memiliki titik leburnya sangat tinggi yaitu 2468 derajat Celcius untuk niobium dan sampai 3410 derajat untuk tungsten atau W ya. Modulus elastisnya tinggi, kuat, dan keras baik pada suhu kamar maupun suhu yang tinggi. Ada logam mulia. Logamnya mahal, sifatnya superior, soft, ductile, dan tahan terhadap oksidasi. Paduan perak dan emas selain digunakan untuk perhiasan, biasanya digunakan sebagai dental restoration materials. Platina digunakan untuk peralatan laboratorium kimia. Selanjutnya ada tembaga atau copper atau Cu simbolnya. Tembaga atau tembaga. Selanjutnya ada tembaga dengan simbol Cu. Merupakan logam lunak, dapat ditempa dan lentur. Memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, tahan terhadap korosi atau karat ya, pada lingkungan atmosfer dan air laut dan industri kimia. Penggunaannya alat-alat listrik, pipa-pipa ketel, dan refrigerator. Aluminium dengan simbol Al yaitu memiliki sifat penghantar listrik yang tinggi, titik leburnya 600 derajat Celcius, penghantar panas yang baik, dan tahan terhadap karat atau korosi. Gunanya untuk alat rumah tangga, mesin penggerak, kabel, dan pipa. Nikel dengan simbol Ni, tahan terhadap korosi. Kemudian cukup keras, memiliki titik lebur 1455 derajat Celcius. Kegunaannya industri kimia dan alat-alat listrik. Ada magnesium dengan simbol Mg, sifatnya lunak, titik cairnya rendah 800 derajat Celcius, tahan korosi atau karat,
Kegunaannya sebagai unsur paduan non-ferro dan bangunan. Magnesium sudah tadi ya. Kemudian di sini ada paduan tembaga. Selain ada paduan logam, ada paduan tembaga. Di sini ada kuningan dan perunggu. Paduan tembaga itu terdiri dari tembaga Cu dan seng atau dengan simbol Zn. Dia konsentrasi sengnya Zn mendekati 35%. Dia memiliki sifatnya tahan terhadap korosi. Sementara untuk perunggu, dia memiliki paduan dari 4 bahan, yaitu ada tembaga Cu, aluminium Al, silikon Si, dan nikel Ni. Lebih kuat dari kuningan. Nah, untuk paduan tembaga ini, pada contoh gambar mesin yang sudah saya tampilkan di depan, untuk mesin utama atau main propulsion ada propeller ya di situ. Dia berwarna propeller dan baling-baling. Di situ ada warna kuning. Berarti dia terdiri dari paduan tembaga kuningan. Kenapa dipilih paduan tembaga kuningan? Karena dia tahan terhadap korosi. Kenapa tahan terhadap korosi? Kan kita ketahui jika main propulsion atau propeller atau baling-baling itu kan dia diletakkan di luar kapal ya, di luar bagian kapal, badan kapal, dan dia selalu berada dalam air laut. Air laut itu mengoksidasi, dia mengakibatkan korosi. Dia cepat mengakibatkan korosi pada bahan-bahan logam. Oleh karena itu dipilih paduan tembaga, bisa kuningan atau perunggu untuk baling-balingnya tersebut. Demikian materi untuk kita kali ini. Jika ada pertanyaan, bisa kalian tuliskan di forum.